Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak kabarnya? Alhamdulillah sehat dulu. Alhamdulillah kalau sehat. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk KM, mungkin bisa dibantu ya teman-temannya untuk memimpin doa. Silakan kepada KM. Baik Bu, teman-teman sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu, berdoa masing-masing mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Seperti biasa, mungkin Ibu akan membagikan link presensi pada chat box ya. Dan ini akan Ibu buka selama 10 menit pertama. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu mengenai pembelajaran pada minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak kita mempelajari apa nih minggu lalu? Mempelajari tentang prosedur penggunaan peralatan gambar teknik, Bu. Terima kasih kepada dia yang sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi. Untuk yang lain, jangan sampai lupa ya, karena pembelajaran minggu lalu ini sangat berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana minggu lalu kita mempelajari cara menggunakan peralatannya. Nah, pada minggu ini kita akan menerapkan cara penggunaan peralatan gambar teknik dengan cara menggambar garis dalam gambar teknik. Tadi udah Ibu singgung ya sedikit bahwa kita akan mempelajari mengenai penggunaan garis dalam gambar teknik. Nah, Ibu bakal ngejelasin mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah menerapkan konsep dan aturan jenis-jenis garis pada gambar teknik, serta menggambar jenis-jenis garis pada gambar teknik. Diharapkan dengan kita mempelajari pembelajaran hari ini, dapat mengetahui konsep dan aturan jenis-jenis garis pada gambar teknik, serta dapat menggambar jenis-jenis garis pada gambar teknik. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau minta tolong nih. Ada yang bisa tolong Ibu nggak? Mungkin buat Ilmi ya. Ilmi boleh Ibu minta tolong? Ya, Bu, boleh. Oke, Ilmi di sini kelihatan ya ada gambar nih. Ya, Ya, Bu, ini ada, gambar Bu. apa Ilmi? Ada 2 titik, Bu. Benar sekali, ini ada 2 titik. Ketika titik ini Ibu tarik menuju titik ini, apa yang terjadi Ilmi? Terbentuk satu garis, Bu. Benar sekali. Mungkin Ilmi bisa tolong bantu Ibu untuk memaparkan apa nih pengertian garis itu. Mungkin lihat dari yang Ibu demonstrasikan, garis itu jadi merupakan pertemuan antara 2 titik atau lebih. Terima kasih Ilmi. Benar sekali ya, bahwa garis adalah pertemuan 2 titik atau lebih. Selanjutnya Ibu punya gambar lagi nih. Ada yang bisa bantu Ibu lagi? Mungkin buat Tiara, Tiara bisa bantu Ibu? Boleh, Bu. Ini di sini kan ada 2 gambar nih Tiara. Mungkin bisa dijelasin perbedaan antara gambar yang kanan dan yang kiri itu apa nih Tiara? Mungkin kalau gambar yang sebelah kiri lebih ke gambar seni ya, Bu. Sedangkan yang sebelah kanan itu lebih ke gambar teknik. Iya, benar sekali. Lalu perbedaannya apa nih? Kamu bisa mengetahui bahwa ini gambar seni Ibu, kalau ini gambar teknik Ibu. Menurut pemahaman saya, kalau gambar seni itu tidak ada aturan khusus dalam penggambarannya, sedangkan dalam gambar teknik terdapat aturan-aturan untuk cara penggambarannya. Mungkin seperti Benar itu, Bu. sekali. Terima kasih ya Tiara. Mungkin untuk tadi anak-anak yang sudah bisa menjawab Ibu, akan Ibu beri nilai tambahan. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis garis dalam gambar teknik. Yang pertama adalah berdasarkan ketebalannya. Berdasarkan ketebalannya, gambar teknik ini terbagi menjadi beberapa garis. Yang pertama adalah garis dengan ketebalan 0,18, selanjutnya ada 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4, dan 2 mm. Sedangkan berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4,
Yang pertama ada continue, yang kedua ada gores, yang ketiga ada bergores, dan yang terakhir adalah bergores ganda. Lalu yang pertama, jenis-jenis garis berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah garis tebal continue. Ibu contohkan ya, cara penggambaran itu seperti ini. Jadi garis tebal continue itu seperti namanya tebal. Maka kita harus menggambarnya dengan ukuran yang tebal, dengan ketebalan garis yang tebal. Fungsinya adalah sebagai garis nyata gambar serta sebagai garis tepi. Selanjutnya ada garis tipis continue. Sesuai dengan namanya, bahwa garis tipis continue ini tuh ketebalannya itu tipis dan fungsinya adalah sebagai berikut nih. Bisa kalian lihat ya, mulai dari garis hayal berpotongan, garis ukur, garis bantu, garis petunjuk, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah garis tipis continue bebas. Berbeda dengan garis sebelumnya, di mana garis sebelumnya itu memerlukan penggaris, maka garis tipis continue bebas ini tidak perlu penggaris. Kalian cukup menggunakan tangan kalian saja membuat garis bergelombang seperti ini. Fungsinya adalah sebagai garis-garis batas yang dipotong apabila batasnya bukan garis bergores tipis. Dan yang keempat, sama seperti garis yang nomor 3 tadi, yang garis tipis continue bebas, fungsinya sebagai garis-garis batas yang dipotong, hanya saja bentuknya ini menyerupai zigzag. Seperti ini anak-anak, zigzag. Nah, yang kelima adalah garis gores tebal. Fungsinya adalah sebagai garis nyata terhalang serta sebagai garis tepi terhalang. Selanjutnya ada garis bergores tipis. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, Ibu, perbedaan garis gores dan garis bergores itu apa? Nah, kalian bisa lihat di sini, garis bergores itu ukurannya berbeda. Yang satu panjang, selanjutnya pendek, lalu panjang lagi, pendek lagi, dan seterusnya. Sedangkan garis gores, ukurannya sama, panjangnya sama, antara satu garis dengan garis yang lain. Yang ketujuh adalah garis bergores tipis yang dipertebal ujungnya dan pada perubahan arah. Ini kan ujungnya nih. Nah, ini dipertebal. Dan ini jika ada garis yang berubah arahnya, maka dipertebal juga. Fungsinya adalah sebagai garis pada bidang potong. Selanjutnya ada garis bergores tebal. Fungsinya adalah untuk menunjukkan permukaan benda kerja yang harus mendapatkan pengerjaan secara khusus. Dan yang ke-9 adalah garis bergores ganda tipis. Seperti ini. Karena namanya ganda, maka ada yang digambar 2 kali. Ini kan panjang nih. Selanjutnya garisnya pendek, pendek lagi, panjang lagi, pendek lagi, dan seterusnya. Fungsinya sebagai bagian yang berdampingan, batas kedudukan benda yang bergerak, garis sistem, bentuk semula sebelum dibentuk, dan sebagai bagian benda yang berada di depan bidang potong. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak ada. Cukup, alhamdulillah. Terima kasih ya yang sudah menjawab. Karena tadi sudah ada yang bilang cukup, mungkin Ibu mau nanya apa saja yang sudah dipelajari nih hari ini. Mungkin Fasya bisa membantu Ibu menjawab kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, Ibu. Untuk yang udah kita pelajari hari ini, yang pertama ada pengertian garis, yang kedua ada perbedaan garis dalam gambar teknik dan seni, lalu yang ketiga ada jenis-jenis garis dalam gamtek, lalu yang keempat aturan penggambaran garis. Terima kasih banyak Fasya. Ibu menambahkan sedikit mungkin ya. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini, kita mempelajari mengenai garis. Bahwa garis merupakan kumpulan titik-titik yang memanjang kepada dua arah. Dalam gambar teknik, garis ini memiliki fungsi untuk menjelaskan suatu prosedur atau sistem tertentu. Dan yang terakhir ini adalah penugasan. Nanti kalian akan diminta untuk mengerjakan lembar kerja siswa yang akan Ibu kirimkan pada WhatsApp group, dan kalian juga diminta untuk mencari implementasi garis dalam gambar teknik. Tugas ini dikumpulkan melalui Google Classroom pada tanggal 21 Desember 2022 sampai pukul 23:59 dengan bentuk PDF. Mungkin karena pembelajaran sudah selesai, alangkah baiknya kita tutup terlebih dahulu pembelajaran kali ini. Mungkin KM-nya bisa bantu Ibu untuk menutup pembelajaran. Boleh, Bu.
Teman-teman, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Alhamdulillah, karena pembelajaran sudah ditutup, Ibu mohon izin leave. Jangan lupa untuk menjaga kesehatannya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.